Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan jurnal khusus. Jurnal khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jurnal pembelian, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga jumlah penjualan, dan yang keempat jurnal penerimaan kas. Jurnal khusus jenisnya terbagi menjadi 4, yaitu jurnal pembelian yang transaksinya yaitu pembelian barang dagang dan bukan barang dagang dengan secara kredit. Jurnal pembelian, transaksinya penjualan secara kredit. Jurnal pengeluaran, transaksinya yaitu pembelian barang dagang secara tunai, pelunasan utang dagang, pelunasan beban lainnya. Jurnal penerimaan kas, transaksinya yaitu penjualan barang dagang secara tunai, pelunasan piutang dagang, perolehan pendapatan lainnya. Dalam jurnal pembelian terdapat 3 format. Yang format 1 yaitu terdiri dari tanggal, nomor faktur, nama kreditur, syarat pembayaran, ref, pembuktian atau debit, utang usaha atau kredit. Yang format kedua ada tanggal, nomor faktur, nama kreditur, syarat pembayaran, ref, pembelian atau debit, utang usaha atau kredit. Format yang ketiga yaitu ada tanggal, nomor faktur, nama kreditur, syarat pembayaran, ref, debit, serba-serbi. Di sini di dalam debit itu ada pembelian, serba-serbi terdiri dari rekening, ref, jumlah, dan dalam kredit ada utang usaha. Kita langsung ke contohnya ya. Di sini di jurnal pembelian kita menggunakan format ketiga. Di tanggal 1 dibeli barang dagang dari toko Lilis seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30 nomor faktur 01. Nah, di sini kan ada tanggal 1 ya, sesuai tadi soal. Kemudian nomor faktur ini nomornya sudah tertera di soal juga 01. Kemudian nama kreditur. Nama kreditur di sini toko Lili. Kita ambilnya di toko Lili karena toko manis mengutang kepada toko Lili. Kemudian ada syarat pembayaran. Di sini ada 2/10 dan N/30. Apa itu 2/10? 2/10 ini yaitu mendapat potongan 2% dilunasi dalam 10 hari. Kemudian yang N/30 yaitu berarti pelunasan paling lambat 30 hari dari tanggal transaksi. Nah, di sini kita masukin di bagian pembelian. Kenapa di pembelian? Karena toko manis membeli barang kepada toko Lili pembelian secara kredit. Kita taruh sini ya sebesar 5 juta. Kemudian kita taruh di langsung ke utang usaha ya. Kenapa di utang usaha? Karena toko manis ini membelinya dengan kredit kepada toko Lili. Jadi kita taruhnya di utang usaha. Desember tanggal 2 dibeli 1 set perlengkapan toko dari toko Mawar seharga 1 juta rupiah dengan syarat N/60 nomor faktur 02. Nah, lanjut ya ke tanggal 2. Di situ kan tadi di dalam soalnya ada nomor fakturnya 2. Kita taruh di nomor faktur. Kemudian nama krediturnya toko Mawar dan syarat pembayarannya N60. N60 ini yaitu pelunasan 60 hari setelah tanggal transaksi tanpa mendapat potongan. Kemudian kita masukkan ke tadi kan membeli perlengkapan ya. Jangan lupa kita dikasih keterangan juga di bagian rekening di sini perlengkapan. Jumlahnya sebesar 1 juta, ditaruh di jumlah dan di utang usaha karena mengutang juga kepada toko Mawar. Tanggal 3 Desember dibeli barang-barang dari toko Anggrek seharga 10 juta rupiah dengan syarat EOM nomor faktur 03. Kemudian lanjut ke tanggal 3. Nomor faktur 03, nama krediturnya toko Anggrek. Syarat pembayarannya itu EOM. Apa itu EOM? EOM itu tidak ada batas, jadi tidak ada batas untuk pelunasan utangnya. Kemudian kita masukkan ke dalam pembelian. Pembeliannya sebesar tadi 10 juta. Kemudian di bagian utang usaha, tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Jadi pembeliannya secara kredit. Tanggal 6 Desember dibeli peralatan toko dari toko Dahlia seharga 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/60 nomor faktur 04. Lanjut ya ke yang 6. Nomor fakturnya 04. Nama krediturnya toko Dahlia, syarat pembayarannya 2/10 dan N/60. Tadi udah dijelaskan di soal yang sebelumnya. Kita lanjut, dimasukkan jangan lupa di rekeningnya yaitu peralatan. Kemudian di bagian jumlah
5 juta dan di utang usaha ya, sama kayak di yang kedua. Kemudian tanggal 18 Desember dibeli barang dagang dari toko Indah seharga 1 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/60 nomor faktur 05. lanjut ya, tanggal 18 nomor fakturnya 05, nama kreditur di toko Indah. Terus syarat pembayarannya 2/10 N/60. Karena kalian udah pada tahu, kita lanjut lagi, dimasukinnya ini di bagian pembelian sebesar 1 juta. Kemudian di bagian utang usaha. Nah, jadi di sini semuanya pembelian itu secara kredit ya. Nah, untuk menentukan balance atau enggaknya, kita harus menjumlahkan masing-masing si debit sama si kredit. Nah, di dalam debit itu kan ada pembelian sama jumlah. Kita hitung dulu si pembeliannya ada berapa dan si jumlahnya ada berapa. Di sini pembelian kita sudah hitung ada 16 juta rupiah dan si jumlah yang ada di jumlah ini ada 6 juta rupiah. Kita tambahkan, jadi hasilnya 22 juta rupiah. Nah, si kredit juga kita sama, hitung terlebih dahulu dari mulai tanggal 1, 2, 3, 6, dan 18. Kita hitung dari atas sampai ke bawah. Totalnya berapa? Di sini kita juga sudah hitung, hasilnya 22 juta. Berarti si debit dan kredit udah balance ya. Semuanya udah sama, 22 juta dan 22 juta. Tanggal 5 Desember dibeli barang dagang dari toko anggrek seharga 2 juta rupiah dengan menyerahkan cek nomor 13008. Di dalam jurnal pengeluaran kas, di sini ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref. Di dalam debit itu ada pembelian, utang usaha, serba-serbi. Di dalam serba-serbi ada akun, ref, jumlah. Di dalam kredit ada kas dan potongan pembelian. Tanggalnya tadi tanggal 5 Desember, nomor fakturnya 13008, keterangannya toko anggrek. Pembeliannya 2 juta, langsung ke kredit di bagian kas ditaruh 2 juta. 7 Desember dibayar kepada toko Lili faktur pembelian 01 tanggal 1 Desember 2015 BKK nomor 02. Tanggal 7 Desember 2015, nomor fakturnya 02, keterangannya toko Lili. Masuknya ke utang usaha 5 juta, di dalam kredit masuknya ke kredit 4.900.000, di potongan pembeliannya 100.000. 10 Desember dibayar utang kepada toko Mawar atas faktur 02 seharga 1 juta rupiah BKK nomor 03. 10 Desember 2015, nomor faktur 3, keterangan toko Mawar. Di dalam utang usaha dicantumkan 1 juta, di kreditnya 1 juta. 12 Desember dibeli perlengkapan toko secara tunai seharga Rp500.000 BKK nomor 05. Tanggal 12 Desember 2015, nomor fakturnya 05, keterangannya perlengkapan toko. Di dalam serba-serbi di bagian akun itu cantumkan perlengkapan, di jumlahnya 500.000, di kreditnya di bagian kas 500.000. 26 Desember dibayar tagihan listrik sebesar Rp150.000. Tanggal 12 Desember tahun 2015, nomor fakturnya 05, keterangannya perlengkapan toko. Di dalam serba-serbi kalian cantumkan tagihan listrik, di jumlahnya 150.000. Di dalam kredit itu cantumkan di bagian kasnya 150.000. Tanggal 5 Desember dibeli barang dagang dari toko anggrek seharga 2 juta rupiah dengan menyerahkan cek nomor 13008. Di dalam jurnal pengeluaran kas itu ada tabelnya, tanggal, nomor faktur, keterangan, ref. Di dalam debit itu ada pembelian, utang usaha, serba-serbi. Di dalam serba-serbi ada akun, ref, jumlah. Di dalam kredit itu ada kas dan potongan pembelian. Tanggal 5 Desember tahun 2015, nomor fakturnya 13008, keterangannya toko anggrek. Di dalam debit cantumkan di bagian pembeliannya 2 juta, di dalam kredit cantumkan 2 juta bagian kas. Tanggal 7 Desember dibayar kepada toko Lili faktur pembelian 01 tanggal 1 Desember 2015 BKK nomor 02. Tanggal 7 Desember 2015, nomor faktur 02, keterangan toko Lili. Di dalam debit kalian cantumkan 5 juta di bagian utang usaha. Di dalam kredit 4.900.000, di bagian potongan pembeliannya 100.000.
Tanggal 10 Desember dibayar utang kepada toko Mawar atas faktur 02 seharga 1 juta rupiah BKK nomor 03. Tanggal 10 Desember 2015 nomor faktur 03 keterangan toko Mawar. Di dalam debit kalian cantumkan 1 juta di bagian utang usahanya. Di dalam kredit kalian cantumkan 1 juta di bagian kas. Tanggal 12 Desember dibeli perlengkapan toko secara tunai seharga Rp500.000 BKK nomor 05. Tanggal 12 Desember 2015 nomor faktur 05 keterangan perlengkapan toko. Di dalam serba-serbi, di dalam debit bagian serba-serbinya kalian cantumkan di bagian akunnya itu potongan. Di dalam serba-serbinya kalian bagian akunnya tulis perlengkapan. Di bagian jumlahnya 500.000, di dalam kredit bagian kasnya 500.000. 26 Desember dibayar tagihan listrik sebesar Rp150.000. Tanggal 26 Desember 2015 nomor faktur tidak ada, keterangannya tagihan listrik. Di dalam debit bagian serba-serbinya di akun itu tagihan listrik, di jumlahnya 150, di dalam kreditnya 150. 27 Desember dibayar gaji karyawan untuk bulan Desember sebesar Rp1.500.000 BKK nomor 04. Tanggal 27 Desember 2015 nomor fakturnya 04 keterangannya gaji karyawan. Di dalam debit bagian serba-serbi bagian akunnya itu kalian tulis gaji karyawan, di jumlahnya 1.500.000, di dalam kredit bagian kasnya 1.500.000. Setelah itu kita jumlahkan pembeliannya 2 juta, utang usahanya 5 juta ditambah 1 juta 6 juta, di bagian jumlah serba-serbinya itu 500 ditambah 150 ditambah 1.500.000 hasilnya 2.150.000. Di bagian kas kalian hitung hasilnya 10.050.000, di bagian potongan pembelian 100.000. Nah, setelah itu agar kita menentukan balance atau tidaknya, kita tentukan di bagian debit 2 juta ditambah 600 ditambah 2 juta. Menentukan balance atau tidaknya kita jumlahkan di bagian debit. Debit 2 juta ditambah 6 juta ditambah 2.150.000 hasilnya 10.150.000. Di bagian kredit, bagian kas sama potongan pembeliannya itu 10.050.000 ditambah 100.000 hasilnya 10.150.000. Jadi untuk jurnal pengeluaran kas itu hasilnya balance. 8 Desember dijual barang dagang dengan kredit kepada toko Melati sebanyak 40 unit seharga Rp6 juta dengan syarat 3/10 N/30. Di dalam jurnal penjualan itu tabelnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, piutang dagang itu bisa D, penjualan K. Nah, di dalam tanggal 8 Desember 2015 keterangannya toko Melati, syarat pembayarannya 3/10,6/30. Di dalam jurnal penjualan itu di tabelnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, piutang dagang, penjualan. Di tanggal 8 Desember 2015 keterangannya toko Melati, syarat pembayarannya 3/10,N/30. Di dalam piutang dagang sama penjualannya kalian cantumkan 6 juta. 13 Desember dijual barang dagang dengan kredit kepada toko Kumbang seharga 10 juta rupiah dengan syarat EOM. Tanggal 13 Desember 2015 keterangannya toko Kumbang, syarat pembayarannya EOM. Di dalam piutang dagang sama penjualan kalian cantumkan 10 juta. 16 Desember dijual barang dagang 100 unit kepada toko Jaya seharga 10 juta rupiah dengan syarat N/30. Tanggal 16 Desember 2015 keterangannya toko Jaya, syarat pembayarannya N/32. Di dalam piutang dagang sama penjualan kalian cantumkan 10 juta. 19 Desember dijual barang dagang kepada toko Dahlia sebanyak 60 unit seharga Rp5.500.000 dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 19 Desember 2015 keterangan toko Dahlia, syarat pembayaran 2/10,N/30. Di dalam piutang dagang dan penjualan kalian cantumkan 5.500.000.
Jadi hasil dari 6 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta ditambah 5.500.000 hasilnya 31.500.000. 11 Desember dijual barang dagang secara tunai 8 juta rupiah. Di dalam jurnal penerimaan kas itu ada tanggal, nomor faktur, di dalam debit ada keterangan ref kas potongan pembelian, di dalam kredit ada penjualan piutang dagang, ada serba-serbi. Nah, di dalam serba-serbinya ada akun, ref, dan jumlah. Tanggal 11 Desember 2015 di dalam debit itu keterangannya penjualan tunai. Di dalam kasnya kalian cantumkan 8 juta, di dalam kreditnya kalian penjualannya 8 juta, di dalam serba-serbi itu kalian kosongkan. Pada tanggal 11 Desember dijual barang dagang secara tunai sebesar 8 juta rupiah. Di dalam jurnal penerimaan kas, tabelnya ada tanggal, nomor faktur, di dalam debit ada keterangan ref kas, potongan pembelian, di dalam kredit ada penjualan piutang dagang sama serba-serbi, di dalam serba-serbi ada akun, ref, dan jumlah. Tanggal 11 Desember 2015 di dalam debit itu keterangannya penjualan tunai, di dalam kasnya 8 juta. Di dalam kredit kalian di bagian penjualannya 8 juta. Pada tanggal 21 Desember diterima bunga dari Bank Bung sebesar 100.000 rupiah. 21 Desember 2015 di dalam debitnya itu diterima bunga, kasnya 100.000. Di dalam serba-serbinya, di dalam akunnya pendapatan bunga, di dalam jumlahnya 100.000. Pada tanggal 22 Desember dijual dengan tunai barang dagang kepada Toko Jaya sebesar 800.000 rupiah. Tanggal 22 Desember 2015 keterangannya Toko Jaya, kasnya 800.000. Di dalam kredit bagian penjualannya kalian cantumkan 800.000. Pada tanggal 23 Desember diterima pelunasan piutang dari toko anggrek sebesar 600.000 dengan memberikan potongan sebesar 20.000. Tanggal 23 Desember 2015 di dalam debitnya kalian cantumkan bagian keterangan toko anggrek, di dalam kasnya 580. Di dalam potongan pembeliannya ada potongan 20.000, di dalam kreditnya kalian di dalam piutang dagangnya 6 juta. Pada tanggal 25 Desember diterima pelunasan piutang dari Toko Melati atas transaksi tanggal 8 Desember 2015. Tanggal 25 Desember 2015 keterangannya Toko Melati, kasnya 6 juta, di dalam piutang dagangnya itu 6 juta. Jadi kita jumlahkan kasnya 800.000 sampai 6 juta, kalian jumlahkan hasilnya 15.480. Di dalam potongan pembeliannya hanya cuma 20.000, di dalam penjumlahannya 8.800, di dalam piutang dagangnya 6.600, dan di jumlah bagian serba-serbinya 100. Jadi di debit 15.480 ditambah 20.000 hasilnya 15.500.000. Di dalam kredit kalian jumlahkan dari penjualan, piutang dagang, dan jumlah itu hasilnya 15.500.000. Jadi untuk jurnal penerimaan kas hasilnya balance. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.